kali. Oke, sudah live sepertinya. Selamat malam semua. Oke, mari kita invite pembicara kita malam ini, Mbak Heni dan Mbak Inaya. Oke, selamat malam semua. Mbak Heni sudah bergabung. Selamat malam Mbak. Kita invite satu lagi ya, Mbak Inaya. Invite to join Mbak Inaya. Alright. Mana ini Mbak Inaya? Mohon maaf ya Mbak Heni, kita telat sedikit live-nya. Tadi saya sholat dulu. Gimana kabarnya Mbak Heni? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kita juga tersambung sama Mbak Inaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Inaya. Halo, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Inaya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita buka aja ya sharing session malam ini. Sesi ngobrol bareng Sobat Safwah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman, Sobat Safwah semua. Ketemu lagi sama saya, Farah Dinas. Jadi, malam ini saya akan memandu sesi kita. Kita kedatangan tamu yang super duper istimewa nih malam ini, cewek-cewek keren. Sebelumnya saya ingin mengingatkan nih sama teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan kita dan tetap prokes itu wajib ya teman-teman. Protokol kesehatan 5M itu wajib. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan tetap mencuci tangan. Jangan lupa jaga daya tahan tubuh kita, imun kita. Nah, Sobat Safwah, malam ini kita kedatangan ada 2 orang nih pembicara kita, Mbak Heni. Halo Mbak Heni. Halo semua. Dan juga ada Mbak Inaya ya. Halo Mbak. Nah, jadi beliau ini adalah orang-orang yang banyak, ya beliau ini adalah orang yang senang mengeksplor gitu ya, seluk-beluk pariwisata domestik di Indonesia. Dan konten-konten beliau ini itu udah banyak banget nih tentang destinasi wisata di Indonesia yang sangat menarik nih Sobat Safwah. Juga beliau adalah Mbak Heni dan Mbak Inaya adalah para peserta Tourism Aerial Video dan Fotografi Competition 2021. Nah, sebelum teman-teman Mbak Heni dan Mbak Inaya memperkenalkan diri, kita tadi sudah ingetin ya untuk jaga prokes, karena kita concern banget karena lagi banyak banget ya Mbak ya, di Jakarta juga, di Surabaya, di Bali, dan di beberapa daerah di Jawa itu lagi meningkat banget nih COVID. Jadi kita juga concern, semoga teman-teman Sobat Safwa di luar sana tetap sehat walafiat gitu ya. Amin. Oke. Amin ya robbal alamin. Oke, nah langsung aja kita kenalan nih sama Mbak Heni dulu kali ya. Mbak Heni, silahkan memperkenalkan diri. Iya, selamat malam semua. Saya Heni Widyastuti, biasa dipanggil Heni. Saya salah satu karyawan swasta di daerah Tangerang. Jadi saat ini ya masih kerja sih, maksudnya masih WFH juga. Jadi selang-seling gitulah, masuk kadang di rumah WFH. Aktivitas kalau iya untuk aktivitas selain itu kerja gitu, jadi saya punya hobi gitu, misalnya ya sambil membuat konten YouTube yang sebenarnya memang ingin berhubungan dengan wisata gitu, pariwisata yang saya kunjungi gitu kan. Oke. Ya, selain itu juga saya sempat menulis di blog, cuma udah lama banget. Wah, penulis juga nih. Seru banget.
Nah, jadi Mbak Heni ini adalah seorang konten kreator dan juga penulis ya Mbak ya. Dan juga traveler ya Mbak. Suka traveler di mana di luar negeri, di Indonesia juga. Iya, ada di Indonesia emang baru sedikit sih, cuma ada niat gitu maksudnya untuk lebih apa ya, pengen pengen kayak khatamin gitu loh, khatamin misalnya di daerah Sumatera dan daerah Jawa gitu ya. Itu baru daerah situ sih, saya belum sampai yang ke Kalimantan, Sulawesi. Oke. Berarti ke Cuma emang Kalimantan ada, Selatan belum pernah ya? Ya belum Mbak. belum belum Oke, pernah. nanti insya Allah ya Mbak ya, kalau rezeki gitu ya, amin gitu ya, masuk menjadi grand finalis, kita akan undang nih Mbak Heni sama Mbak Inaya ke Kalimantan Selatan. Oke, itu tadi. Oh, oke, Mbak Inaya terputus. Oh, wait, baru mau ajak kenalan. Sebentar Mbak Inaya, kita undang lagi. Terputus koneksi kayaknya ya. Ini udah aku undang lagi. Oke. Mbak Inaya. Apakah sudah tersambung? Jadi gitu ya Mbak. Jadi masih di Sumatera ya. Di Sumatera pernah kemana aja Mbak Heni? Ke Padang gitu? Ke kemana? Nah, dan kebetulan memang kalau daerah Sumatera kebanyakan lebih solo traveling gitu. Saya pernah ke Oke. Sabang, Aceh, Medan, terus Riau, Lampung, Wih, hampir semua belum Sumatera nih udah ya. belum semua kayak Jambi, Bengkulu belum. Oke. Tapi Sabang tuh udah Sabang keren ya Mbak ya. Titik Iya, nolnya keren banget. Indonesia ya. Sabang sampai Iya, Merauke. Waduh. banget. Itu salah satu dream destinationku tuh Mbak. Mau ke Sabang Iya, tuh. Belum kesampaian. cakep Iya, cakep. oke Mbak Heni. Itu pembicara yang akan sharing bersama kita malam hari ini. Ada kita punya satu lagi Mbak Inaya. Tadi sempat terputus. Halo Mbak Inaya, udah tersambung lagi ya. Oke Mbak Inaya, boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Safa Halo, semua. jelas nggak ya suara saya ya? Iya, dengar Mbak. Halo, Jelas, jelas nggak nih suara saya? Jelas jelas. jelas, jelas. Oke, oh, saya mau perkenalkan Silahkan. nama saya Inaya. Saya karyawan swasta sebagai konten creator juga. Cuman saya ngeblog sama YouTube. Tapi YouTube jarang-jarang sih, utamanya ngeblog gitu. Terus ya seperti itu sih. Kadang kalau misalnya sebelum masa pandemi mungkin kita sering jalan-jalan ya tanggal merah gitu. Kalau sekarang ya gimana lagi gitu. Paling dalam-dalam kota aja sih. Betul. Asalnya dari mana Mbak Inaya? Dari Pekalongan bener ya? Mbak Inaya? Iya betul. Iya cuman kerja di Bekasi. Oke. Kerja di Bekasi. Sekarang ya berarti. Agak-agaknya kurang stabil ini internetnya Mbak Inaya ya. Padahal tadi seru banget baru kenalan. Halo Mbak. Kedengeran gak kita Mbak? Halo. Mbak Bentar. Inaya. Oke, Nih, saya jadi Mbak disconnect dulu Inaya. aja ya. Oh iya. Udah kedengeran ya kita ya? Oh, Hah, matiin dulu. Oh, oke, jadi teman-teman Mbak Inaya adalah seorang konten kreator juga gitu ya, dan juga seorang drone entusias. Jadi beliau ini sudah banyak menghasilkan video dan fotografi domestik tentang spot-spot yang menarik gitu, yang beliau ambil menggunakan media drone gitu. Dan juga beliau bekerja ya di perusahaan di Bekasi. Kita sambil invite lagi Mbak Inayanya. Jadi malam ini kita bakal sharing nih. Karena ini kan biasanya kita tamu-tamu IG Live kita kan cowok-cowok ya Mbak Heni ya. iya iya. Cowok-cowok perkasa gitu ya. Dan malam ini istimewa banget karena ternyata kita punya peserta yang cewek-cewek nih, cewek-cewek hebat.
para wanita-wanita kreatif yang patut ditiru oleh masyarakat Indonesia yang semoga menginspirasi nih buat Sobat Safwa semua. Nah, jadi kita langsung aja ke segmen sharing session kita, Mbak Heni. Mbak Heni dan Mbak Inaya adalah peserta Tourism Aerial Video dan Fotografi Competition ya. Nah, sejak kapan sih Mbak ini tertarik menekuni dunia video dan fotografi udara gitu dalam membuat sebuah konten, dan apa yang melatar belakangi sehingga suka masuk ke dalam dunia video dan fotografi itu gitu? Boleh Mbak Heni dulu sharingnya, awal mulanya gitu Mbak, awal mulanya bisa suka video dan fotografi udara gitu. Oh, kalau saya sebenarnya kalau untuk video udara kayak drone gitu saya belum bisa sama sekali. Belum paham lah gitu. Cuma waktu itu yang tahu dari temen nih misalnya kan mau sewa waktu itu kan, jadi memang kan belum apa ya familiar gitu, jadi tadinya mau nyewa gitu, cuma akhirnya nggak jadi juga sih karena emang nggak bisa apa kayak ngoperasin gitu ya, maksudnya belum ahli ya gimana. Iya, belum sama sekali juga belum tahu. Tapi kalau untuk ikut kompetisi ini gimana Mbak? Sebenarnya karena apa ya, kayak koleksi pribadi aja sih, maksudnya pas tahu ada kompetisi ini, oh boleh juga gitu, ini pengalaman pertama sih buat saya pribadi gitu, jadi pengen gitu kalau misalnya siapa tahu gitu kan, apalagi hadiahnya drone gitu, keren banget. Bener banget ya Mbak. Why not gitu ya Mbak ya? Nothing to lose anyway. Nggak ada ruginya gitu. Kenapa nggak mencoba aja? Wah, menarik banget nih Mbak Heni. Semangat banget mengikuti kompetisi kita ini. Jadi, tapi emang suka video sama foto Mbak? Maksudnya secara general aja, yang tanpa drone, yang pakai kamera biasa atau kamera HP gitu. Jadi modalnya kamera aja gitu. Jadi dengan kita lihat view bagus langsung foto, atau kita bikin video-video yang ya pendek-pendek sih sebenarnya, nggak panjang gitu, tapi kayaknya menarik gitu. Oh, ini bagus banget, spot-spotnya indah banget gitu kan. Oke, benar. Nah, nanti kalau untuk teknik pakai drone, nanti belajar Mbak sama ahlinya yang kemarin, para juri-juri kita ya, yang sudah kita pernah IG live. Om Azad Amar, Om Bari Kusuma, ada juga Om Didi Kasim, Om Bram. Nah, nanti kita belajar bareng gitu ya di kompetisi ini. Oke, kita ke Mbak Ina ya. Mbak, tadi saya nanya sama Mbak Heni, apa sih yang melatar belakangi Mbak jadi bisa tertarik di dunia video dan fotografi udara gitu? Karena jarang ya cewek-cewek tuh pegang drone. Gimana Mbak? Silahkan. Ya, semoga ini nggak keputus nih sinyalnya nih. Saya itu mulai ngedrone itu tahun 2017 akhir. Jadi saat itu emang belum gabung komunitas ya. Jadi waktu itu juga masih, ibaratnya drone itu masih sesuatu hal yang langka gitu kan. Nah itu mulai coba-coba. Iya, mulai gabung komunitas, terus ikut lomba-lomba juga, sering ikut lomba drone, foto atau video. Ya dari situ jadi tertantang sih, ngeliat orang-orang kan kayaknya bagus-bagus gitu kan. Mereka kemana aja, ambil spot di mana gitu kan. Akhirnya yang ngikutin gitu ke tempat-tempat yang emang droneable gitu kan. Ya udah sampai sekarang sih jadi ikut, jadi suka gitu. Oke, jadi Mbak Inaya ini sudah lebih dulu ya Mbak, di tahun 2017 ya sudah mulai pakai drone gitu dalam mengambil video dan fotografi. Bergabung komunitas juga nggak Mbak Inaya? Ya, jadi gabung komunitas, ada komunitas drone Pekalongan gitu. Drone Pekalongan. Jadi ya, ada drone apalah itu saya lupa, pengguna Mavic gitu ya, pengguna Mavic. Jadi ya lumayan sih sering-sering ilmu. Oke, seru banget. Waktu itu 2017 berarti udah 4 tahunan yang lalu ya Mbak ya? Wah, udah lumayan jago nih Mbak Inaya nih. Iya, lumayan udah sih, lumayan. ikut
lomba juga, seru banget nih. Oke, nah Sobat Safwah juga penasaran nih. Kan selama ini kalau Mbak Inaya udah dari 2017, kalau Mbak Heni pemula ya dalam drone ya. Nggak apa-apa Mbak, never too late to learn something, ya nggak pernah telat untuk belajar sesuatu hal yang baru gitu. Nah, apa sih pengalaman menarik yang dialami Mbak Inaya maupun Mbak Heni dalam saat meng-create konten menggunakan drone? Mungkin pertanyaan ini lebih relate ke Mbak Inaya ya. Mbak Inaya dulu deh, boleh jawab pengalaman menariknya Mbak selama 4 tahun pakai pengguna drone nih. Saat ngambil di daerah mana gitu, terus apa gitu, misalnya drone-nya mau jatuh kayak atau apa gitu, atau waktu belajar awal gitu Mbak, ada nggak sih pengalaman-pengalaman seru gitu waktu menggunakan drone gitu? Ya, muter-muter lagi. Mbak? Oke, jadi Oke, kedengeran. iya. Kedengeran Mbak? Oke. Oh, sudah kedengeran ya? Ya. Oke, jadi pengalaman yang menarik itu sebenarnya banyak banget sih, cuma yang ibaratnya tragis gitu ya, ketika saya ngikutin lomba drone di Bandung waktu itu, kita emang mau ngambil spot di kebun teh Ranca Bali di sana, lumayan jauh kan. Nah, kemudian ya karena asik gitu kan ngelihat di layar drone, kita nggak lihat kondisi di situ berbukit-bukit gitu. Ternyata drone-nya nabrak ibaratnya nabrak semak gunung gitu di belakang kita. Udah akhirnya ya udah kayak udah gimana nih kalau kan? Ya terus akhirnya ditolongin sama warga setempat gitu, dicari dan ketemu gitu kan. Ya udah tapi baling-balingnya patah, terus kita kan mau nggak mau harus ganti kan, maksudnya lomba tetap jalan, kita footage banyak gitu. Akhirnya ya udah ke kota Bandung gitu, ngubek-ngubek mall nyari baling-baling drone gitu. Gitu sih seru. Ya Allah Mbak, itu terus akhirnya gimana ketemu itunya baling-balingnya? Jadi bisa balik lagi ke Ranca Bali, ke kebun teh Ranca Bali. Ya, jadi mau nggak mau ya di kota Bandung harganya emang mahal, cuma kita ambil footage-nya lagi besokannya balik lagi gitu. Oh oke, berarti memperbaiki drone dulu, terus akhirnya Mbak bisa balik lagi take di kebun teh ya, Ranca Bali, udah keren banget. Nah kalau Mbak Heni nih mungkin lagi belajar drone ya Mbak sekarang? Kalau belajar Belum. dari awal emang belum pernah bisa sama sekali. Oh, udah mulai gabung-gabung komunitas gitu Mbak, kayak Mbak Inaya gabung sama daerah dia gitu kan, drone Pekalongan gitu. Kalau Mbak Heni ada gabung ini nggak komunitas drone mungkin? Kalau komunitas drone sendiri sih belum ada ya, tapi kalau komunitas misalnya kita traveling tuh sama teman-teman misalnya gitu. Cuma emang dari teman-teman sendiri juga emang belum ada yang pakai juga gitu. Jadi kita masih belum ngerti gitu. Kalau saya pribadi. Oh gitu, oke. Berarti nanti banyak belajar sama Mbak Inaya mungkin ya, sama Mbak Inaya and the gang and the community gitu ya. Saya juga punya pengalaman nih Mbak dalam menerbangkan drone gitu. Waktu itu cerita sedikit ya, 2018 kita lagi liburan ke Labuan Bajo kan, terus itu drone perdana nih, maksudnya baru dibeli, drone punya kantor lagi ya, saya pinjem gitu ya, saya mau liburan, saya pinjem dulu gitu, saya pinjem drone-nya, jadi saya baca manualnya gitu ya, ini gimana caranya, oke kita coba-coba trial di hotel kan, waktu itu nggak berani kan langsung di lapangan, jadi kita trial di hotel, malam-malam salahnya. Terus pas pertama nerbangin karena malam-malam, nggak lihat lah ada pohon yang kayak menggantung gitu loh Mbak, akarnya, daunnya menggantung gitu loh. Jadi kayak kelilit gitu, astagfirullah, terus drone-nya jatuh. Terus tragis banget, terus akhirnya mesti ganti baling-baling.
Untungnya nggak sampai cari ke mall-mall ya, kayak ngubek mall kayak Mbak Inaya tadi. Jadi kan ada spare-nya ya Mbak, ada cadangannya. Terus ya udah kita ganti gitu manual cadangannya. Aduh, mesti belajar banget nih. Kita penasaran pakai drone kan, aduh gaya banget. Oke deh. Nah, itu tadi ya teman-teman sobat Safwah pengalaman Mbak Ina ya sama Mbak Heni dalam menerbangkan drone nih. Jadi mereka berdua ini mengikuti kompetisi yang sekarang sedang kita adakan nih ya, Tourism Aerial Video dan Fotografi Competition. Nah, apa sih yang memotivasi Mbak Ina ya sama Mbak Heni untuk ngikut lomba ini gitu? Apa latar belakangnya kok jadi mau gue join kompetisi ini gitu? Boleh diceritain Mbak Heni dulu boleh? Kalau saya memang karena yang tadi ya, maksudnya ingin mencoba karena pengalaman pertama nih ikut kompetisi ini gitu ya. Karena emang selama ini cuma buat ya ditaruh aja gitu, maksudnya di HP atau di sosmed gitu kan. Ya udah buat nikmatin aja gitu. Ternyata karena emang ini ada momen gitu ya, maksudnya ada momen yang lumayan nih hadiahnya gitu, wow banget gitu kan. Ya apa salahnya gitu kan untuk dicoba. Tapi emang untuk foto aja sih kalau saya gitu. Ikut yang apa? Yang kategori foto ya, foto aerial ya. Nah, Mbak Inaya gimana Mbak? Apa sih motivasi Mbak Inaya ikut kompetisi ini? Mbak? Ya, halo. Mbak Inaya? Ya? Halo, kedengeran di sini? Iya, kedengeran ya. Oke, gimana Mbak motivasinya mengikuti lomba ini? Kalau saya tentu saja karena udah jarang banget lomba selama corona ya. Jadi sekalinya ada lomba, terus hadiahnya itu jalan-jalan, itu tuh saya jadi tertarik karena menurut saya lomba yang hadiahnya jalan-jalan sambil hunting itu tuh double banget karena kita bisa dapetin footage, ketemu teman droner gitu kan, ketemu droner gitu tuh seru. Sebelumnya tahun 2019 pernah ikut juga lomba sejenis ini, tapi kita ke Balikpapan waktu itu seru banget. Ya jadi networking ke droner-droner di luar Jawa gitu kan. Nah terus ya hadiahnya juga lumayan. Salah satu hadiah yang pernah saya dapetin dari lomba drone, piala-pialanya, dan saya kayaknya sih nambah lagi. Amin. Keren-keren. Oke, jadi motivasi teman-teman agak berbeda nih, Sobat Safa ya. Kalau Mbak Heni motivasinya hadiah ya, dan juga kenapa enggak dinikmatin sama publik gitu ya Mbak ya, hasil karyanya gitu. Nah, kalau Mbak Ina ya untuk networking, bener banget nih, dengan bonus liburan ke Kalsel gitu ya, sama dapat drone juga kalau jadi pemenangnya. Tuh, dapat fasilitas di Banjarmasin. Nggak ada yang ini, ikutan karena ada Mas Adin gitu, atau ada Om Asad gitu? Boleh juga. Ada. Ada nih. Oke, bercanda ya Mbak, bercanda. Kita ice breaking. Oke. Wah, keren-keren banget kan? Tuh, mereka aja ikut. Kenapa Sobat Sapo yang lain nggak ikut? Tadi juga ada nih, Mbak Inaya ada yang join. Adventure Pekalongan katanya. Iya. Join live kita. Oke, next question. Apa sih harapannya? Oh, pasti harapannya sih aku udah tahu. Harapannya apa sih dari mengikuti kompetisi ini, lomba Tourism Aerial Video and Photography Competition? Boleh dijelasin dari Mbak Heni dulu, Mbak Heni. Harapannya apa nih? Harapan. Jadi pemenang pasti, tapi apa bisa lebih apa gitu? Kalau pribadi, ya maksudnya untuk yang menampilkan ini loh hasil karya saya gitu kan. Ya siapa tahu dilirik terus menang gitu kan. Nah kalau untuk umum gitu, kalau saya sih ngerasa ya banyak manfaatnya banget gitu, karena kayak saya pribadi saya belum pernah nih ke lokasi
wisata di daerah Sulawesi, Kalimantan. Itu jadi kayak apa ya? Buat destinasi tujuannya tuh ada gitu. Jadi oh kalau Sulawesi adanya apa gitu. Oh viewnya bagus-bagus nih di sini gitu. Kadang kalau misalnya kita mau apa namanya eh, mau traveling tuh kan pasti searching dulu gitu kan. Maksudnya ini tujuan ini gimana ya gitu kan. Ini bagus Benar, gak di benar, gitu. benar. Oke, jadi kalau Mbak Heni ini, kita ke Mbak Inaya dulu deh. Nanti aku resume di akhir. Kalau Mbak Inaya, apa Mbak harapannya mengikuti ini kompetisi ini? Dapat piala lagi ya Kalau harapannya. Kalau harapan saya sih pastinya tuh pengen ketemu sama drone-droner di yang seluruh Indonesia. Ini kan cakupannya Indonesia ya. Kayak gitu Betul, karena nasional banyak ya. loh. Iya, karena kalau kita ketemu tuh biasanya tuh berlanjut ke ya ada job lah atau ada event lah kayak gitu tuh lebih panjang lagi nih gitu. Jadi ya kayak gitu networking aja sih seru gitu. Oke, jadi menarik banget teman-teman. Harapannya kalau Mbak Heni itu lebih ke aktualisasi diri ya, mau mau menguji kemampuan fotografinya nih. Kayak bisa nggak sih gue gitu ya, karya Iya, gue iya. bagus nggak sih, gitu. Sebagus apa karya gue untuk bisa dinikmati teman-teman publik gitu. Nah kalau Mbak Ina ya itu harapannya lebih ke opportunity ya Mbak ya, membuka kesempatan-kesempatan baru dengan cara networking, dan siapa tahu nanti diundang ya Mbak ya, mungkin tahun depan insya Allah kita ada kompetisi lagi, kita jalan-jalannya ke daerah lain lagi nih Mbak, nggak ke Kalsel lagi mungkin ya kan. Nah, seru banget tuh networking. Oke, nah jadi selanjutnya pertanyaan terakhir sebelum masuk ke sesi Sobat Safwa bertanya, adakah saran, masukan, mungkin kritik yang membangun untuk pelaksanaan event ini? Apa Mbak kira-kira kita dari panitia nih mesti perbaikan di dalam hal apa nih? Boleh Mbak Heni? Kalau dari saya untuk event ini udah lumayan cukup bagus ya, maksudnya untuk kita nge-share di sosmed atau mungkin ya dari kita ketemu temen gitu misalnya atau ada di grup gitu ya kita share juga di situ. Nah nanti dari teman-teman itu ada kan yang pasti berminat gitu kan dengan adanya kayak gini, itu udah bagus banget gitu. Apalagi di lebih ke apa ya, bisa mungkin minta support misalnya untuk diiklankan ke apa nih misalnya media apalagi gitu kan, kita banyak ini ya, maksudnya lebih biar lebih luas lagi gitu jangkauannya. Oke, kalau dari Mbak Inaya gimana? Saran, masukan, kritik membangun ya mungkin? Oke, kalau dari saya sih ngelihat lomba ini udah lumayan nyebar sih. Maksudnya di antara teman-teman drone itu udah pada tahu. Cuman kemarin ngerasa biasanya ya kalau kita lomba video itu maksimal 3 menit gitu. Sekarang tuh 5 menit gitu, footage yang mana lagi ya gitu kan. Untungnya ya ini kan temanya general ya Indonesia gitu kan. Ya, satu daerah Betul. itu mungkin jadi terpikir, oh ya ambil footage yang waktu itu tuh ini pas kesini kayak gitu, masukin footage gitu kan. Dan lumayan kan jangkauannya 1,5 tahun apa 2 tahun ya kemarin kan, jadi ya jadi Betul. footage lama gitu yang terpendam tuh bisa ke lagi gitu. Mungkin nextnya mungkin 4 menit lah, jangan 5 menit kepanjangan. Oke, Ya udah itu nah aja. jadi oke, Mbak Heni tadi sarannya untuk lebih ini lagi, lebih luas lagi ininya, infonya gitu ya Mbak ya, bisa disebarin ke lebih banyak orang lagi gitu. Kalau dari Mbak Inayah dari persyaratan videografinya ya, mungkin ini saya koreksi sedikit Mbak Inayah, sebenarnya persyaratan kita itu minimal adalah 3, maksimal adalah 5 menit. Jadi sebenarnya 3 menit itu masih acceptable, atau 3 menit itu it's okay gitu ya, minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Mbak Inayahnya muter-muter, unstable connection sepertinya, harapan. Nah gitu ya Mbak Heni juga syaratnya kalau video
itu 3 menit minimal, maksimal 5 menit. Dan juga videonya itu boleh digabung sama tidak hanya dari udara gitu Mbak, nggak hanya aerial, tapi juga bisa underwater atau cover yang di darat gitu. Minimal Campur 50%. Nah, 50% itu ya. aerial, 50%-nya boleh digabung. Sebentar. Pokoknya sekreatif mungkin ya. Iya, betul. Kemarin kita sudah, waktu kita live juga kita udah sosialisasiin nih sama teman-teman droner atau para penggiat drone. Mungkin Mbak Inayah belum terinfo kali ya mengenai syarat durasi video itu gitu. Mbak Inayah sudah bergabung lagi. Halo Mbak Inayah. Kita kedengeran ya? Oke, nah Mbak Heni ada pertanyaan nih dari Nujan Ahmad. Ini Mas Om. Halo ya. Halo Ya, Mbak Inaya. Oke. Oke, tadi aku jelasin Mbak sedikit persyaratan di durasi video itu minimalnya 3 menit. Mungkin belum terinfo dengan baik sampai ke Mbak Inaya. Jadi maksimal Mbak 5 menit. Jadi boleh 3 menit itu boleh. Gitu. Nah, ada pertanyaan nih, apa sih harapan teman-teman, harapan Mbak Heni sama Mbak Inaya nih untuk kondisi pariwisata Indonesia selaku traveler? Apa Mbak Heni, gimana nih harapannya untuk dunia pariwisata kita? Ya, yang pertama itu apa ya, perekonomian ya. Maksudnya kan dari pariwisata yang ada gitu ya, yang udah ada dan udah berkembang gitu, itu sayang banget gitu di masa pandemik jadi kayak down gitu loh. Karena kayak aku kan ngerasa misalnya kayak di wisata-wisata itu kan pasti ada open apa ya, maksudnya kayak open trip minimal ya, open trip Betul. terus iya, jadi misalnya dari di apa warga aslinya misalnya dia nyewain kapal kan ada kan kayak gitu kan. Jadi kalau apa biar bangkit gitu, maksudnya supaya perekonomian di Indonesia tuh makin inilah dengan adanya ini juga kan jadi bisa luas gitu info-info ini ada pariwisata baru di mana gitu kan. Mudah-mudahan sih ya jadi apa ya lebih berkembang juga sih pengennya. Amin, amin ya. Semoga dunia pariwisata di Indonesia, industri pariwisata kita segera bangkit lagi ya Mbak Heni ya. Betul. Jadi dengan memberanikan para pelaku usaha di bidang pariwisata untuk buka open trip lagi gitu. Nah, kita juga insya Allah dengan melalui kompetisi ini kita juga berpartisipasi nih dalam bangkitnya pariwisata Indonesia gitu. Mbak Inayah, udah ini balik lagi tadi unstable ya. Lambaikan tangan Mbak kalau sudah balik lagi. Masih Di tempat aku muter-muter gitu ininya, image-nya. Ya Mbak ya, sama ya? iya sama. Nah, oke, kalau dari aku pribadi, setuju banget sama Mbak Heni ya, kalau misalnya kita tuh sedih banget ya, kalau dari sisi pelaku usaha itu kan banyak banget yang lagi tidur gitu ya Mbak, karena kondisi yang tidak memungkinkan lah, regulasi PPKM lah atau vaksinasi yang belum maksimal itu yang menyebabkan terhalangnya beroperasional para pelaku usaha di bidang pariwisata. Jadi aku juga pribadi mendoakan semoga Indonesia kita nih segera meningkat vaksinasi programnya itu lebih banyak lagi orang-orang yang divaksin sehingga bisa mempercepat bangkitnya industri pariwisata Indonesia gitu kan. Kalau udah divaksin regulasi perjalanan itu pasti bisa lebih longgar ya, jadi bisa lebih boleh jalan-jalan kemana-mana gitu.
Iya, nah aku sendiri berharap seperti itu. Nah, oke, kayaknya kita next question ya Mbak ini ada lagi nih. Pertanyaannya apa sih sebagai traveler? Nah, oke. Pertanyaannya bagus nih. Gimana sih menghadapi pandemi ini, Mbak? Pastinya kalau kegiatan traveling kan banyak terhalang regulasi itu tadi. Nah, gimana nih Mbak Henny menyikapi dari sudut pandang traveler ya, yang suka jalan-jalan? Iya, dari regulasi yang ada saat ini gitu ya, memang cukup apa ya, menyulitkan sebenarnya. Karena saya pribadi gitu, misalnya udah ada niat nih waktu itu, misalnya mau ke lokasi, yaitu Sumatera itu kan mau, misalnya mau ke Jambi atau Bengkulu kan saya belum pernah. Dengan adanya pandemi ini kan jadi eh, mikirnya gitu ya, maksudnya aduh gimana nih untuk perjalanannya nanti gitu kan, untuk transportnya pasti kan harus ada pengecekan ya segala macam lah. Eh, apa ya, ya semoga gitu dengan kita ngikutin apa ya aturan, maksudnya harus vaksin gitu, jadi ada yang syarat gitu, satu syarat yang mungkin kita bisa, oh iya ini udah nih, biar apa lancar gitu, maksudnya oh udah ada yang divaksin, dengan misalnya kayak apa sih namanya, sertifikat atau apa gitu ya, maksudnya Sertifikat vaksin, gitu ya. kan. Jadi buat bukti kalau kita udah melakukan itu gitu kan, ya ada mudahnya gitu nantinya. Betul. Betul, oke. Itu tadi ya Mbak ya terkait harapan dari kami juga untuk vaksinasi, program vaksinasinya bisa lebih maksimal lagi, menjangkau lebih banyak orang lagi gitu. Mbak Inaya, aku mau nanya Mbak Inaya kok mesti muter-muter ya? Jadi gemes sendiri nih aku. Mbak Inaya, aku kedengeran ya? Dada-dada dong kalau kedengeran. Mbak Inanya pakai WiFi atau pakai ini kuota nih? Kalau pakai WiFi harusnya stabil. Halo Mbak. Nah, oke. Kalau aku sendiri sih, aku juga suka jalan-jalan nih, Mbak Henny. Sama ya Aku hobinya. sama, tapi iya, tapi aku belum belum tuh ke Bumi Sumatera itu belum tuh, belum. Pengen banget nanti ke Sabang itu tadi ya, Padang itu aku juga pengen. Jadi kalau dari sisi traveler, dari sebagai yang suka jalan-jalan, aku menghadapi pandemi ini dengan bersabar. Jadi memang ini banget ya, ujian banget kita nggak bisa jalan-jalan gitu. Nah, sabar, semoga cepet sembuh lagi gitu ya Mbak ya, cepet Jadi bangkit lagi gitu. Nah, aku juga suka nih kalau misalnya kemarin aku sempet jalan-jalan Mbak, bulan November aku ke Gunung Gede, ke Taman Wisata Gunung Gede Pangrango. Aku hiking naik sama gunung. sahabat aku di situ. Hah? Oh, naik gunung ya, hiking. Iya, iya, naik gunung, naik gunung. Aku hiking sama sahabat aku di situ. Nah, tapi kan karena alam ya, jadi kita masih ya lepas lepas pasang lah maskernya. Tapi itu kayak berasanya, wah, aku kembali ke alam tuh menyegarkan banget gitu, refreshing banget gitu. Jadi salah satunya menghadapi pandemi ini sih pilih tujuan-tujuan yang alam. Jadi nggak terlalu banyak orang, tapi juga terbuka gitu. Jadi sirkulasi udaranya kan Ya lancar. dapat lah. Mbak Inaya, kalau Mbak Inaya sebagai traveler, bagaimana sih menghadapi pandemi ini, Mbak? Karena kan banyak kegiatan traveling yang terhalang regulasi ya. Kalau Mbak Inaya sendiri gimana nih selama pandemi ini nih? Halo, suara saya kedengeran gak ya? Kedengeran. Langsung, Oke, Mbak. jadi oke, jadi kalau selama pandemi ini benar-benar kayak kekurangan konten banget lah, gak bisa jalan-jalan buat apa-apa gitu kan. Kita juga jaga diri ya. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Kemarin sempat stuck banget, terus kan sempat melandai ya kurvanya. Terus kita udah kayak mau Betul. aktivitas bebas lagi kan. Nah, Safwa kan Benar-benar. ngadain acara pas itu tuh pas nah, terus saya sempat nyari footage juga, nyari footage ke Pekalongan sih, cuman yang ke daerah pariwisatanya gitu kan. Kayaknya 2 minggu sebelum PPKM itu
ada footage. Nah, seminggu setelah itu ternyata ditutup semua tuh wisatanya gitu. Jadi untungnya udah dapat footage gitu kan. Terus sekarang udah ditutup semua. Kayak gitu sih. Ya harapannya semua ini biar segera berlalu terus kita bebas kemana-mana lagi kayak dulu lagi sih. Amin. Nyari konten tuh gak sulit Amin, gitu. amin, amin. Iya, iya betul. Amin ya robbal alamin. Pastinya berarti sama ya suara kita, harapan kita gitu ya, suara kita untuk pariwisata Indonesia. Semoga segera bangkit, Indonesia segera sembuh gitu ya. Jadi bisa industrinya pariwisatanya juga bangkit kembali. Kita sebagai traveler bisa jalan-jalan kembali gitu ya, jalan-jalan lebih bebas dan lebih puas gitu, nggak terhalang harus pakai masker, harus vaksin dulu, swab lah segala macam. Wah, itu lumayan ya, tantangan banget sih. Oke. Nah, ada lagi nggak nih ya pertanyaan dari teman-teman? Teman-teman yang mau nanya boleh ya, kita sapa-sapa dulu nih. Sapa-sapa dulu ada, udah, iya. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya kayaknya ya. Panujan amat. Oke, nah itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi ngobrol bareng kita malam ini nih, Mbak Heni, Mbak Inaya. Eh, Semoga diskusi kita malam ini membawa manfaat ya buat Sobat Sapwa semua, buat kitanya juga insya Allah. Dan tentunya obrolan kita malam ini bisa membangkitkan semangat lagi nih untuk para Sobat Sapwa semua di luar sana untuk tetap semangat, beraktivitas, berkarya juga. Dan juga dalam mendukung bangkitnya pariwisata Indonesia. Nah, akhir kata, terima kasih banyak Mbak Heni, Mbak Inaya atas sharing sessionnya. Saya selaku pemandu acara malam ini senang banget nih bisa sharing sama mbak-mbak sekalian. Dan saran-sarannya tadi terima kasih banyak ya. Mbak Inaya nanti yang persyaratan videonya nanti aku DM lagi ya, biar nggak salah gitu, biar ini juga mantap juga videonya. Semoga sehat selalu Mbak Heni, Mbak Inaya, sehat selalu semua, Sobat Sapa semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk teman-teman yang terkena, keluarganya semoga cepat sembuh. Dan tetap jaga prokes 5M wajib, jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh, pakai masker, jangan lupa pakai masker. Jaga jarak dan mencuci tangan selalu. Oke, sampai bertemu lagi insya Allah di waktu selanjutnya. Terima kasih Mbak Heni, Mbak Inaya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.